Saudara-saudara, tentu kita ketahui bersama bahwa kelahiran Buddha di dunia ini menjadi sumber inspirasi untuk sebagian besar orang. Karena mereka yang dahulu mungkin tidak memahami bahwa hidup adalah dengan realita berisi ketidakpuasan, kemudian ketidakpuasan ini ada penyebabnya, yaitu keinginan. Dan keinginan ini apabila dikendalikan, muncullah kebahagiaan dan cara pengendalian keinginan dengan jalan mulia berunsur delapan. Empat hal ini yang dijelaskan oleh Sang Buddha ketika beliau telah mencapai pencerahan atau penerangan sempurna. Dan empat hal ini yaitu hidup berisi ketidakpuasan, ketidakpuasan ada penyebabnya yaitu keinginan, keinginan apabila dikendalikan muncullah kebahagiaan, kemudian cara mengendalikan keinginan, yaitu dengan jalan mulia berunsur delapan, pada saat itu menjadi cara untuk menyelesaikan ketidakpuasan tersebut. Dan pada saat itu memberikan kebahagiaan kepada mereka yang melaksanakan. Sehingga akhirnya mulai saat itu banyak orang belajar Dharma. Belajar Dharma dan diturunkan pada generasi-generasi selanjutnya untuk mencapai kebahagiaan yang sama. Dan sampai hari ini pun, akhirnya kita bersama-sama juga kemudian memahami adanya empat kesunyataan mulia ini. Dan kalau kita membaca dari sumber-sumber Dharma, ajaran Buddha-Buddha yang dulu, ajaran Buddha yang sekarang yaitu Buddha Gautama, dan ajaran Buddha-Buddha yang akan datang, nanti akan berisi empat kesunyataan mulia yang sama. Bahwa hidup berisi ketidakpuasan, ketidakpuasan ada penyebabnya yaitu keinginan, karena semakin kita punya keinginan untuk mempertahankan hal yang kita sukai, semakin stres ketika kita berpisah dengan yang kita sukai tersebut. Semakin ingin kita mempertahankan diri supaya tidak bertemu dengan mereka-mereka ataupun hal-hal yang tidak kita sukai, semakin stres ketika kita bertemu dengan hal-hal yang kita tidak sukai tersebut. Dan kita di dunia ini tidak bisa menghindarkan diri kita untuk tidak berpisah dengan yang dicinta dan tidak bertemu dengan yang tidak kita suka selama kita tidak bisa mengendalikan pikiran. Karena hal yang kita sukai itu ternyata adalah hal yang sesuai dengan keinginan kita. Dan kalau kita ingin pertahankan terus, satu ketika dia pasti lepas dari diri kita, pasti berpisah dengan diri kita. Sedangkan hal yang kita tidak sukai, ternyata juga sumbernya dari pikiran kita sendiri. Karena hal yang tidak kita sukai itu berarti hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Sehingga sejauh mana kita mau mempertahankan diri supaya tidak bertemu dengan yang tidak kita sukai, satu ketika pasti ketemu lagi, karena sumbernya adalah pikiran kita sendiri. Karena itu disebutkan dalam Dhamma bahwa untuk bisa memperoleh kebahagiaan, maka sumbernya ini harus diselesaikan dulu, yaitu keinginan kita. Harus dikendalikan. Sehingga kalau keinginan kita bisa dikendalikan, maka kebahagiaan dapat kita peroleh. Nah, sekarang yang keempat ini adalah cara untuk mengendalikan keinginan, yaitu disebut jalan mulia berunsur delapan. Dan ini yang menjadi terang di tengah kegelapan. Jadi mereka-mereka yang bingung, mereka yang gimana ya cara mengatasi kesulitan dalam hidup, penderitaan hidup ini bagaimana? Karena penderitaan hidup ini dialami oleh semua makhluk, bukan hanya manusia saja.
Jadi misalnya sekarang kalau kita melihat kucing misalnya, anaknya diganggu karena yang dia senangi itu adalah anaknya, ataupun beberapa hal yang kita lihat di video-video yang berkembang ataupun beredar di media massa, ya, media sosial terutama, kita melihat bahwa ada induk yang sangat mempertahankan anaknya. Kapan itu kita juga melihat misalnya bagaimana seekor tupai berani melawan seekor ular yang sedang melibat akan membunuh, memangsa anak tupai ini. Anda tentu bisa membayangkan tupai itu sekecil apa dan ular itu sebesar apa dan seganas apa. Tetapi induk tupai ini tidak mau menyerah. Dia menggigit sekujur tubuh si ular supaya ular ini melepaskan lilitan ke anaknya. Sedemikian kuat si tupai mempertahankan cintanya kepada si anak, menolak kebenciannya atas masalah yang ditimbulkan oleh si ular dengan menggigit, menggigit, dan terus menggigit. Dan ular ini juga menggigit si induk tupai. Tanpa melepaskan lipatannya kepada anak tupai, ular ini tetap menggigit si induk tupai. Tetapi induk tupai mengabaikan gigitan ular tersebut. Dia lari ke sana ke sini dan dia menggigit lagi tubuh si ular dan terus menerus sampai akhirnya ular ini tidak tahan dengan rasa sakitnya dan akhirnya ular ini menyerah. Dia melepaskan lipatan di anak tupai tersebut dan dia pergi. Dan tupai ini, si induk ini, kemudian menyelamatkan anaknya, membawa anaknya naik memanjat pohon untuk menyelamatkan diri. Jadi kita lalu melihat sekarang bahwa keinginan untuk tidak berpisah dengan yang dicinta, dalam hal ini si induk, tupai kepada anaknya, ini demikian kuat mempertahankan. Dan keinginan untuk menolak yang tidak disukai, yaitu induk induk tupai ini menolak untuk berpisah dengan anaknya dan membenci si ular ini juga sedemikian kuatnya, sehingga itulah yang menimbulkan keberanian untuk menggigit tanpa memperhatikan risikonya. Tapi lalu kita melihat sekarang di sini bahwa berpisah dengan yang dicinta dan bertemu dengan yang dibenci ini sumbernya adalah dari keinginan tersebut. Dan bagaimana bisa mengendalikan keinginan? Inilah jalan mulia berunsur 8. Nah, kalau binatang seperti itu, sebetulnya semua juga seperti itu, termasuk manusia. Kita sendiri ketika kita menyukai teman kita, atau kita menyukai suasana tertentu, mungkin suasana sejuk, suasana nyaman, suasana damai, kita tidak ingin berpisah dengan yang kita cintai itu. Ketika kita berpisah dengan orang yang kita cintai, ada stres. Ketika kita berpisah dengan udara yang kita rasa nyaman itu, ada perasaan yang tidak suka di dalam diri kita. Kita semua seperti itu. Dan kita bertemu dengan yang tidak kita sukai, musuh kita misalnya, atau udara yang tidak enak misalnya, atau kegagalan di dalam pekerjaan misalnya, kita pun juga menjadi tidak suka. Nah, tentu kita tidak ingin terombang-ambing oleh suka tidak suka, terus membuat kita menjadi moody, membuat kita menjadi moodnya tidak stabil. Dan itu membuat kita bisa salah dalam mengambil keputusan. Ketika moodnya kita baik, kita membuat keputusan-keputusan yang membahagiakan, tetapi kadang-kadang kita bisa menyesal di waktu belakangannya kemudian,
Kenapa ya dulu saya memutuskan seperti itu? Sebaliknya, ketika kita sedang menderita, sedang tidak suka, kadang-kadang kita juga membuat keputusan yang akhirnya kita sesali juga di belakang hari. Nah, tentu kita tidak ingin mengalami ketidaknyamanan seperti itu. Ya, misalnya sekarang kalau kita dalam kehidupan sehari-hari ya, kadang kita kan memperoleh berita-berita banyak sekali dari media sosial ya, karena kita sumbernya sekarang kita lebih banyak belajar dari media sosial. Ya, apakah dari YouTube, WhatsApp, atau apa saja lah dari media sosial kita. Nah, kemudian kadang kita menerima berita yang kita anggap bahagia. Misalnya, kita bakal gajiannya dinaikkan misalnya. Wah, dapat dapat tulisan misalnya keputusan dari perusahaan bahwa gaji naik. Kemudian kita bahagia lalu kita sebarkan ya kemana-mana. Oh ini gaji naik. Tapi itu ternyata berita bohong. Terlanjur kita sudah bahagia, kita bagikan. Ternyata berita bohong. Dan akhirnya kita stres. Sebaliknya kita juga bisa dapat berita yang tidak menyenangkan. Yang misalnya musuh kita atau di perusahaan yang tempat kita bekerja, orang yang kita tidak sukai atau suasana yang kita tidak sukai sudah diselesaikan. Orang yang tidak kita sukai di PHK-kan, dipecat. Suasana yang kita tidak sukai sekarang sudah diperbaiki. Misalnya kantinnya nggak enak ini. Wah, sekarang sudah diperbaiki. Ada rasa senang. Tapi ternyata kalau akhirnya setelah kita sebarkan itu juga berita hoax, kita jadi nyesel. Ya, kenapa dulu saya sebarkan? Tetapi kalau sekarang ada berita yang mengatakan, wih, kantin di kantor kita memang tidak enak. Kita memang tidak suka ini. Kemudian kita sharekan. Ya, wah, kita bagikan kemana-mana. Ini nanti akhirnya orang yang namanya dijelekkan itu, kantin yang dijelekkan itu, menuntut kita. Nah, jadilah kita menjadi penderitaan muncul lagi. Inilah yang sering kita hadapi di dunia di zaman sekarang. Kegelapan-kegelapan seperti inilah, kebingungan-kebingungan seperti inilah, ketidakmampuan kita mengendalikan diri seperti inilah yang kadang memancing penderitaan bagi kita. Sehingga dikatakan di dalam beberapa kesempatan, orang sering mengatakan, jari kita ini lebih cepat daripada pikiran kita. Jari kita ini begitu ada hal-hal yang cocok, like and share. Jadi cepat sekali dan akhirnya kadang kita menyesal. Loh, kenapa dulu saya bagikan? Nah, inilah kemudian di dalam Dhamma kita dikenalkan dengan jalan mulia berunsur delapan. Bagaimana kita mengendalikan diri supaya batin kita ini tidak terombang-ambing oleh suka duka, dan akhirnya keputusan kita pun menjadi tidak objektif. Keputusan kita menjadi subjektif berdasarkan like and dislike, suka dan tidak suka. Nah, kalau sudah begitu, akhirnya apa yang kita anggap baik belum tentu baik untuk orang lain. Apa yang kita anggap tidak baik belum tentu tidak baik juga bagi orang lain. Nah, kalau sudah demikian, kita datanglah musuh yang demikian banyak gara-gara jari kita. Nah, saudara-saudara, dengan jalan mulia berunsur delapan ini membuat batin kita menjadi lebih tenang. Karena jalan mulia berunsur delapan ini, kita dikenalkan tentang sistem pengendalian diri. Yang pertama, kita dikenalkan tentang teori. Ya, kalau kita melihat bahwa ada pengertian benar, pandangan benar itu sebetulnya pertamanya adalah berbicara tentang teori. Kebijaksanaan yang bersifat teori
bahwa semua ini butuh ketenangan batin. Ya, itu yang disebut panya. Kalau di awal ya, kalau kita sekarang melihat jalan mulia berunsur 8, unsur yang pertama dan kedua ini dikatakan adalah panya. Sebetulnya yang pertama adalah panya yang bersifat teori dulu. Kemudian unsur yang berikutnya adalah yang ketiga, tentang bagaimana perilaku kita yang benar. Nah, perilaku kita yang benar ada ucapan benar, ya, kemudian juga ada pekerjaan yang benar dan sebagainya. Nah, ini sebetulnya adalah berbicara tentang perilaku untuk membuktikan kebijaksanaan yang tadi bersifat teori, pengendalian diri kita. Nah, sekarang misalnya saya mendapat berita-berita yang menyenangkan atau tidak menyenangkan tadi. Kemudian kita berusaha mengendalikan diri dulu. Ya, kalau di dalam Jalan Mulia Berunsur 8 ini kan dikelompokkan sebagai sila. Sila ini kan pengendalian diri. Ya, misalnya kalau kita kenal Pancasila Buddhis. Tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, tidak bohong, dan tidak mabuk-mabukan. Sebetulnya apa ini? Kata tidak, tidak, tidak ini. Ada kenyataan di luar kita, tetapi kita tidak melakukan. Tidak membunuh. Berarti sebetulnya ada pilihan untuk membunuh atau tidak membunuh. Misalnya yang paling mudah ada nyamuk misalnya, ada kecoa misalnya, ada binatang-binatang yang kita tidak sukai. Berarti ada pilihan. Saya mau membunuh atau tidak membunuh. Ini kebijaksanaan. Pertama bersifat teori tadi dan sekarang akan kita buktikan. Ada nyamuk, bunuh nggak ya? Kayaknya bagaimana ya? Kalau membunuh kan saya menanam padi, tumbuh padi. Di dalam pengertian perbuatan, hukum perbuatan, perbuatan yang benar, bahwa, wow, saya tanam padi, tumbuh padi. Kalau begitu, sekarang kalau saya membunuh atau membuat makhluk lain menderita, tentu akibatnya saya pun bisa menderita. Oke, kalau gitu saya dengan berusaha semaksimal mungkin, nyamuk ini saya usir keluar kamar saya. Nah, atau mungkin binatang-binatang yang lain, mungkin cicak lah, mungkin kecoa lah, saya usir supaya saya tidak melakukan pembunuhan. Bagaimana kalau saya harus membunuh? Karena ini kan pilihan tidak membunuh. Bagaimana kalau saya harus membunuh? Ya saya harus siap dengan risiko saya. Karena apapun perbuatan yang saya lakukan, risiko pasti kembali pada diri saya. Bukan saya berikan kepada orang lain. Atau saya bisa bagikan kepada orang lain. Nah, jadi tidak membunuh. Nah, saudara-saudara, dengan pelaksanaan sila ini, karena nanti ada tidak membunuh, tidak mencuri juga sama kan? Jadi ada pilihan mau mengambil atau tidak mengambil. Kalau sekarang kita menggunakan kebijaksanaan teoritis tadi, bahwa saya harusnya tidak mengambil, karena kalau saya mengambil tentu buahnya pun akan kembali pada saya. Apakah saya mau diambil hal-hal yang saya sukai juga? Nah, dengan demikian maka tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, tidak bohong, dan tidak mabuk-mabukan ini sebetulnya adalah kembali pada perenungan, sanggup nggak saya mendapatkan risiko tersebut. Karena risiko itu bisa jangka pendek dan jangka panjang. Bisa saya terima di kehidupan ini kalau jangka pendek, bisa saya terima juga di kehidupan-kehidupan mendatang kalau itu jangka panjang. Kalau sudah demikian, wah, kebijaksanaan yang bermain. Bagaimana kebijaksanaan ini bisa bermain? Ketika kesadaran selalu kita jaga. Nah, inilah masuk pada tiga bagian yang berikutnya di dalam Jalan Mulia Berunsur 8, yaitu daya upaya, kemudian konsentrasi, dan kesadaran yang benar. Jadi, kita sekarang harus mengembangkan kesadaran. Saat ini saya sedang apa ya? Oh, saat ini saya sedang
digigit nyamuk. Ada nyamuk yang hinggap di tempat saya. Gimana ya? Nah, saya mau pilih apa nih? Bunuh atau tidak bunuh? Saat ini saya sedang apa? Saat ini saya sedang melihat cicak di atas jendela kamar saya. Bagaimana ini? Mau saya pilih bunuh atau tidak bunuh? Bunuh atau usir? Nah, ini semua adalah berdasarkan kesadaran. Dan ketika kemoralan dan kesadaran ini bergabung untuk bisa membuktikan kebijaksanaan yang tadi bersifat teori, maka kebijaksanaan itu akhirnya menjadi kenyataan. Dan akhirnya muncullah kebijaksanaan yang sesungguhnya. Sehingga Jalan Mulia Berunsur 8 itu disusun, kalau kita melihat susunannya adalah panya, sila, dan samadhi. Beberapa orang sering menjelaskannya, panyanya dipindah ke bawah. Jadi sila, samadhi, panya. Nah, kalau demikian, kenapa zaman Sang Buddha dulu, Sang Buddha tidak menyebutkan bahwa pengertian dan pandangan benar ini kenapa tidak di yang ketujuh dan kedelapan? Kenapa yang pertama? Nah, ternyata sebetulnya tetap yang pertama, tetapi teori untuk kita buktikan dengan pelaksanaan kemoralan, kita buktikan dengan kesadaran maksimal, sampai akhirnya menjadi kebijaksanaan yang sesungguhnya. Sehingga Jalan Mulia Berunsur 8 ini menjadi lingkaran, dimulai dari kebijaksanaan, dilaksanakan, dan kembali kepada kebijaksanaan lagi. Nah, itulah yang menimbulkan terang bagi dunia. Karena akhirnya penyelesaian penderitaan akibat berpisah dengan yang dicinta, berkumpul dengan yang dibenci itu, akhirnya kita menemukan solusinya. Dan ternyata bukan hanya di zaman Sang Buddha saja hal ini muncul. Berpisah dengan yang dicinta dan berkumpul dengan yang dibenci itu ternyata sampai hari ini, sampai yang akan datang, akan selalu terjadi. Sehingga sekarang solusinya akan tetap sama. Nah, saudara-saudara, sekarang generasi ke generasi kita sudah jalani. Dan akhirnya sampailah pada generasi kita saat ini. Bagaimana kita membawa dhamma di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana sekarang kita membawa cahaya spiritual di dalam realita dunia zaman sekarang. Saudara-saudara, zaman ini zaman yang cepat sekali berubah. Suka duka demikian cepat berubah. Media sosial demikian cepat mempengaruhi pola pikir seseorang. Sesuatu yang viral akan langsung mempengaruhi pola pikir kita. Kita kadang-kadang di dalam menggunakan media sosial, kita kadang-kadang mencari hal-hal yang viral. Apa sih sekarang yang viral? Nah, sekarang kalau yang viral bagus, positif. Wah, langsung kita share kemana-mana. Yang viral negatif, langsung kita juga komen dengan penuh kebencian. Nah, apa sekarang hasilnya? Kadang-kadang yang kita komen itu sesuatu yang kita bahkan nggak kenal. Pihak-pihak yang dijelekkan di dalam media sosial yang viral itu, kadang kita nggak kenal sama sekali. Misalnya artis A melakukan sesuatu yang negatif, misalnya kemudian itu viral, atau bukan artis tapi masih anggota masyarakat yang mungkin melakukan kejahatan misalnya, dan itu viral, hal yang negatif itu kemudian kita komen dengan luar biasa. Kadang-kadang komen kita negatif, sudah negatif salah orang. Dalam banyak kesempatan kita sudah mendengar misalnya ada sesuatu yang negatif kemarin, misalnya tentang olahraga misalnya, wah viral sekali, kemudian orang menyerangnya kepada grup yang lain yang tidak ada hubungannya, bukan grup yang dimaksudkan oleh yang membuat berita yang sampai viral itu.
Nah, ini kan akhirnya kita yang mengomentari secara negatif ini sudah bikin karma buruk. Orang yang salah menerima itu, dia kan juga tidak nyaman. Kita mengkondisikan orang menjadi tidak nyaman. Bikin karma buruk baru bagi kita. Selain kita sudah menanam karma buruk dengan jari kita, ternyata orang yang tidak suka itu juga mengkondisikan kita menambah karma buruk yang baru. Kenapa? Karena kita emosi sesuatu yang viral. Kalau yang viral positif, memang menarik sekali ya, kita bisa bagikan kepada mereka sehingga mereka juga merasakan kenyamanan karena ada berita-berita yang positif. Apakah kita bikin karma baik? Ya, bisa bikin karma baik karena kita berbagi hal-hal yang positif. Tetapi untuk membandingkan, mempertimbangkan, memutuskan apakah yang viral ini yang baik atau apakah yang viral ini yang jelek, itu membutuhkan ketenangan batin. Tidak langsung begitu terima, langsung like and share. Tapi terima, baca baik-baik, renungkan baik-baik, cari referensinya dulu, cari dari berbagai sumber dulu. Kalau memang yang viral ini positif, baik, ayo kita bagikan. Supaya kita berbagi kebajikan. Sehingga ketika kita berbagi kebajikan, kita menanam karma baik. Dan ketika orang yang menerima berita kebajikan itu dan dia bahagia, dia memetik buah kebaikan, kita pun menambah kebaikan yang baru lagi. Kalau orang tersebut kemudian bisa berbagi lagi kepada pihak lain karena ini viral, maka tentu kita mengkondisikan orang juga berbuat baik lagi. Dan ini menjadi satu kebajikan-kebajikan bagi kita. Oleh karena itu, saudara-saudara, HP di tangan kita, jari-jari kita, ini bisa menjadi kesempatan untuk berbuat baik. Tetapi ini juga bisa menjadi kesempatan kita mendapatkan karma buruk yang besar. Karena ketika kita mendapatkan berita negatif, pikiran kita tidak dijaga, kita langsung like and share, maka kita menambah karma buruk yang banyak. Kita mendapat berita baik, like and share, kita memperoleh karma baik. Kalau demikian, saudara-saudara, alat misalnya HP, ini semua sebetulnya adalah netral. Bukan baik, bukan jelek. Dia netral. Bahkan berita-berita viral sebetulnya itu netral. Disebut baik dan tidak baik, akhirnya kembali pada keinginan kita. Berita viral kita anggap baik, kenapa? Karena keinginan kita cocok. Berita viral kita anggap tidak baik, kenapa? Karena tidak cocok dengan keinginan kita. Berarti sekarang keinginan kita yang harus kita perbaiki. Nah, keinginan apa yang bisa menjadi ukuran kalau di dalam Dhamma? Ajaran Sang Buddha yang diajarkan selama 45 tahun, sejak Sang Buddha mencapai pencerahan, sampai Sang Buddha wafat. Kemudian ajaran Sang Buddha yang diturunkan sampai generasi ke generasi, sampai zaman kita dan sampai zaman-zaman yang akan datang. Isinya adalah bagaimana mengurangi ketamaan, kebencian, dan kegelapan batin. Jadi inti dasar ajaran Sang Buddha itu adalah mengurangi ketamaan, kebencian, kegelapan batin. Ketamaan tadi kita sudah berulang-ulang sampaikan, hal-hal yang kita inginkan,
kita ingin pertahankan terus. Hal-hal yang kita sayangi, kita cintai, ingin kita pertahankan terus. Yang kita sayangi, kita cintai itu bisa bermacam-macam ya. Bisa benda, bisa orang, bisa suasana, bisa pikiran kita sendiri, ya, baik yang nyata maupun yang tidak nyata, sebetulnya yang kita senangi itu ingin kita pertahankan terus. Yang tidak kita senangi, ingin kita tolak terus. Baik itu orang, benda, pikiran, ya, dan suasana apa saja yang kita tidak sukai ingin kita tolak. Kenapa muncul suka dan tidak suka? Karena ketidaktahuan. Tidak tahu bahwa hidup ini berubah. Hidup ini tidak kekal, selalu berubah. Nah, jadi yang saya sukai saat ini mungkin nanti besok, lusa, atau 3-4 hari lagi, setahun lagi menjadi tidak saya sukai. Hal-hal yang saya tidak sukai hari ini, mungkin nanti besok, lusa, setahun, 2 tahun lagi, 10 tahun lagi, mungkin menjadi yang saya sukai. Jadi semua ini hanya karena permainan waktu, dimensi waktu. Kita menjadi suka dan menjadi tidak suka. Nah, kalau kita sudah mengerti bahwa semua itu karena permainan dimensi waktu, maka sekarang kita harus memahami hidup kita ini sebetulnya kenyataannya adalah saat ini. Tadi itu sudah lewat. Tadi kita pernah hidup, tapi sudah tidak hidup. Nanti kita akan hidup, tapi belum tentu hidup. Hidup adalah saat ini. Kesadaran pada hidup saat ini kita kembangkan dengan sering mengucap, saat ini saya sedang apa? Nah, saat ini saya sedang apa? Wah, saya nggak suka sama si A. Loh, saya nggak suka kenapa? Karena dulu dia memaki saya. Lah itu kan dulu. Itu kan yang tadi, yang sudah lewat. Loh, yang sudah lewat itu kan bukan berarti hilang, betul. Tetapi itu menjadi pelajaran. Kalau dulu dia memaki saya, kenapa? Karena saya mungkin perilakunya nggak benar. Oke, kalau gitu saat ini saya harus melakukan hal yang benar. Sehingga dia tidak punya kesempatan memaki saya lagi. Jadi masa lalu itu kita jadikan pelajaran, tapi bukan mencengkeram hidup kita sampai saat ini. Karena kalau kita mencengkeram atau dicengkeram oleh masa lalu, akhirnya umur kita bertambah, tetapi kebijaksanaan kita tetap pada masa lalu. Karena dia sudah memaki saya terus melekat dengan masa lalu itu. Padahal saat ini kan sudah berbeda, saya hanya menjadikan masa lalu itu sebagai pelajaran, supaya saya tidak dimaki lagi. Sebaliknya saya suka dengan si A ini, atau si B yang saya sukai. Kenapa? Karena si B dulu pernah memuji saya. Nah, itu kan dulu. Kalau kita hanya puas dengan masa lalu kita yang membanggakan itu, kita juga tidak menjadi bijaksana. Karena umur kita sudah bertambah, tetapi pikiran kita masih ketinggalan di masa lalu. Nah, jadi sekarang bagaimana? Saya dulu pernah dipuji oleh si B. Kalau demikian, apa yang menyebabkan si B memuji saya? Perilaku saya, ucapan saya, cara berpikir saya baik. Oke, kalau gitu, saya harus mempertahankan kalau bisa meningkatkan kebaikan saya lewat pikiran, ucapan, dan perilaku saya, sehingga hidup saya semakin hari semakin baik. Nah, jadi masa lalu itu menjadi pelajaran untuk perbaikan saat ini. Bukan untuk membuat kita
muncul suka dan tidak suka yang mencengkeram diri kita. Dengan demikian batin kita menjadi netral. Masa depan juga sama. Masa depan memang belum datang, tetapi itu menjadi pelajaran. Kalau si A tadi di masa lalu memaki saya, si A mungkin di masa depan juga memaki saya. Mungkin, tapi sekarang kan belum. Jadi sekarang saya bisa memperbaiki diri supaya di kesempatan yang akan datang si A tidak memiliki alasan untuk memaki saya. Sebaliknya si B memuji saya di masa lalu. Saya sekarang perbaiki di masa sekarang. Supaya di masa depan potensi penghargaan itu semakin besar. Jadi yang buruk di masa lalu kita perbaiki saat ini, yang baik di masa lalu kita tingkatkan saat ini untuk membangun masa depan yang lebih baik. Nah, kalau kita bisa memahami bahwa hidup saat ini, maka kebencian dan kesukaan ini menjadi lebih netral. Ketika kita mendengar berita yang baik, kita lebih tenang, karena kita bisa sadar saat ini sedang apa, dan kalau itu benar-benar baik dengan referensi yang cocok, kita bisa bagikan, mengkondisikan pihak lain bahagia. Kalau kita menerima berita-berita yang buruk, kita juga tetap tenang dulu, kita pertahankan kondisi batin kita supaya netral, dan kalau buruk, mungkin kita tidak bagikan kepada pihak lain, supaya tidak mengkondisikan karma buruk kepada orang lain. Kalau sudah demikian, saudara, media sosial ini juga menjadi netral. Batin kita menjadi seimbang. Kita bisa menjadi cahaya spiritual, bisa memancarkan cahaya spiritual dalam realita dunia. Karena kita hanya membagikan yang baik dan menahan yang buruk ini tidak kita bagikan. Nah, dari mana inspirasi ini bisa muncul? Inspirasi ini muncul karena dengan ajaran Sang Buddha. Kita dengan mengikuti riwayat Sang Buddha, yaitu ketika Waisak, Sang Buddha, kita peringati kelahirannya, pencapaian pencerahannya, dan wafatnya. Dan yang beliau ajarkan adalah 4 kesunyataan mulia. Dan ini kita menjalankan jalan mulia berunsur 8 ini di dalam kehidupan sehari-hari untuk bisa mengatasi ketidakpuasan yang tadi kita sudah sampaikan di dalam jalan mulia berunsur 8 ini kan unsur yang keempat dari 4 kesunyataan mulia yang hidup berisi ketidakpuasan. Ketidakpuasan ini ada sebabnya, yaitu keinginan. Keinginan bisa dikendalikan, maka muncullah kepuasan. Dan pengendalian keinginan ini dengan jalan mulia berunsur 8. Dan jalan mulia berunsur 8 ini berisi kebijaksanaan bersifat teori, dilaksanakan dengan kemoralan dan konsentrasi untuk mencapai kebijaksanaan yang bersifat real. Dan kebijaksanaan yang bersifat real ini kita bisa kembangkan dengan mengembangkan saat ini sedang apa. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, kalau sekarang kita bisa mengembangkan saat ini sedang apa, kesadaran pada kekinian, inilah sebetulnya sumber ketenangan dan kedamaian. Bagaimana supaya kita bisa mengembangkan kesadaran saat ini sedang apa? Anda buatlah tulisan, mungkin di HP Anda, mungkin di meja Anda print, ya, atau mungkin di depan tempat Anda biasa bekerja, di mana Anda sering berada yang terbanyak, tulislah kalimat, saat ini saya sedang apa. Supaya Anda pada waktu senggang, waktu Anda sedang tidak sibuk, Anda ketika melihat di meja kerja Anda, lalu tertulis saat ini sedang apa, Anda otomatis membaca dan
Anda otomatis menyadari, oh saat ini saya sedang membaca, oh saat ini saya sedang berbicara, oh saat ini saya sedang berpikir. Kemudian ketika Anda membuka HP, lalu dibuka wallpaper Anda juga tulisannya saat ini sedang apa. Jadi begitu dibuka, saat ini saya sedang apa? Oh, saat ini saya sedang membuka HP. Sehingga nanti apapun berita di HP ini, yang viral ataupun yang tidak viral, yang kita suka ataupun yang kita tidak suka, kita semua dengan kesadaran meneliti dan menerima hal itu. Sehingga yang suka dan baik, sudah kita teliti baik, kita bisa bagikan. Yang kita suka, kita teliti, ternyata ini tidak benar, ya tidak kita bagikan, kita delete saja, atau kita hapus. Kemudian yang tidak suka, kemudian kita periksa, tidak baik, ya kita tidak usah bagikan. Tidak suka, benar, ya tidak usah kita bagikan. Karena ini juga mungkin tidak nyaman kalau kita bagikan ke orang lain. Jadi ini semua ada pertimbangannya semua. Dan kalau sudah demikian, maka kalimat yang saat ini saya sedang apa, ini menjadi sangat kuat pengaruhnya pada kehidupan kita. Membangkitkan kesadaran sekaligus membangkitkan ketenangan untuk diri kita, sadar dan tenang, sekaligus kita bisa mengkondisikan pihak lain sadar dan tenang ketika kita hanya membagikan hal-hal yang baik dan tidak membagikan hal-hal yang buruk. Ini adalah cara yang paling sederhana. Tetapi kalau ingin yang lebih mendalam tentang hal ini, saat ini saya sedang apa, maka Anda bisa melakukan latihan konsentrasi yang disebut dengan meditasi atau bhawana yang tadi Anda pada saat sebelum acara ini ataupun sharing dhamma ini dimulai, Anda sudah melakukan itu beberapa saat, yaitu meditasi. Lakukan itu pagi bangun tidur, malam mau tidur. Sering ucapkan saat ini sedang apa? Saat ini saya sedang bernafas. Saat ini saya sedang apa? Saat ini saya sedang menarik nafas. Saat ini saya sedang apa? Saat ini saya sedang kehidupan Recording in progress. sehari-hari. Itu kita terbiasa. Saat ini saya sedang apa? Sedang jalan. Fokus dengan jalan. Saat ini saya sedang apa? Sedang bekerja. Fokus dengan pekerjaan. Saat ini saya sedang apa? Sedang berpikir. Fokus dengan pikiran kita. Jadi apapun yang kita lakukan, sedang berpikir, sedang berbicara, sedang bekerja, kita selalu fokus. Kenapa? Karena kita latihan dari pagi bangun tidur, malam mau tidur. 15 menit sehari saja. Pagi bangun tidur, malam mau tidur. Anda pagi bangunnya jam berapa? Terserah. Mau bangun jam 4 pagi, bagus. 15 menit untuk latihan konsentrasi. Anda bangunnya jam 7 pagi, tidak apa-apa. Latihan 15 menit konsentrasi. Anda bangunnya jam 11 siang, ya tidak apa-apa. 15 menit ditambah untuk latihan konsentrasi. Demikian pula ketika Anda akan tidur. Anda tidur jam berapa? Jam 6 sore sudah mau tidur. Tidak masalah. 15 menit dulu untuk konsentrasi. Saat ini saya sedang apa? Saat ini saya sedang narik nafas. Saat ini saya sedang mengeluarkan nafas 15 menit. Anda tidurnya jam 8 malam. Tidak masalah. 15 menit gunakan sebelum tidur. Sadar saat ini sedang apa? Nafas masuk, nafas keluar. Anda tidurnya jam 2 pagi. Tidak masalah. Gunakan 15 menit sebelum tidur. Saat ini sedang apa? Nafas masuk, nafas keluar. Hanya seperti itu saja. Sangat sederhana. 15 menit pagi bangun tidur, malam mau tidur, Anda bisa memancarkan cahaya spiritual ke dalam realita dunia. Dengan hanya
15 menit pagi bangun tidur, malam mau tidur, Anda bisa menjadi terang di kegelapan. Karena Anda hanya bisa memberikan yang baik di dalam perilaku Anda, bisa memberikan ucapan yang baik, bisa orang-orang di sekitar Anda. Terang di dalam kegelapan. Anda menjadi mercusuar, Anda menjadi sumber cahaya. Anda bisa bayangkan ketika Anda mempunyai lilin kecil, semacam lilin ulang tahun ya. Karena kalau lilin di kue ulang tahun Anda tentu pernah merasakan ya atau pernah melihat atau mungkin juga mengalami sendiri hari ulang tahun yang diperingati teman-teman, kemudian di atas roti biasanya diberi lilin. Saya yakin lilin yang dipasang di situ tidak seperti lilin yang dipasang di altar puja bakti di saat Waisak, terutama ya. Anda tentu tahu itu kan, kalau di saat Waisak ada puja bakti, wow, lilinnya segede apa itu, lilin biru, kuning, merah, putih, oranye, tentu tidak segede itu. Juga tidak segede mungkin diameter 5-10 cm juga tidak. Tapi lilin ulang tahun itu mungkin hanya sebesar kelingking Anda saja atau lebih kecil lagi seperti pensil. Nah, kemudian lilin itu dipasang, ditancapkan di roti atau di kue ulang tahun kita. Kemudian setelah semua pada menyanyi, nah kemudian api yang ada di lilin itu kita tiup. Sangat mudah karena lilinnya kecil, hanya sebesar pensil mungkin diameternya atau lebih kecil lagi. Nah, sekarang kita membawa lilin kecil itu, yang paling kecil ya, sebesar pensil atau lebih kecil tadi, kita nyalakan. Kemudian seluruh ruangan kita gelapkan. Ruangan ini bisa kamar kita, bisa kelas, kelas kita, bisa tempat Anda berkumpul hari ini, teman-teman ITBC yang hari ini berkumpul, saya lihat ruangannya cukup besar kalau dari eh, monitor di Zoom kita ini. Bisa juga mungkin selapangan bola boleh, hall juga boleh, besar. Kita hanya membawa lilin yang kecil ini. Saudara-saudara, perhatikan baik-baik. Cahaya lilin yang sangat kecil ini dibandingkan dengan kegelapan yang sedemikian besar. Kegelapan di kamar Anda berapa kali lipat dibandingkan cahaya lilin yang sedemikian kecil. Cahaya di dalam gedung yang Anda gunakan saat ini untuk berkumpul berapa kali lipat dibandingkan cahaya lilin ini. Kalau itu di hall yang besar, berapa juta kali lipat besarnya kegelapan dibandingkan cahaya lilin ini. Tapi seberapa pun besar kegelapan, dia tidak bisa mematikan cahaya lilin ini. Cahaya lilin yang kecil ini tetap bisa menerangi lingkungannya. Walaupun di tempat yang jauh, di ujung hall sana, orang masih bisa melihat cahaya yang sedemikian kecil. Dan cahaya yang gelap jutaan kali lipat dibandingkan dengan cahaya lilin ini, dia hanya bisa menunggu sampai lilin ini mati sendiri. Dia tidak bisa menekan kehidupan lilin ini. Sekarang saudara-saudara, kita adalah lilin-lilin tersebut. Hal yang ada, ajaran Dharma yang ada di lilin yang kecil ini,
di tengah lautan manusia yang sedemikian banyak. Lautan manusia yang sedemikian banyak ini tidak bisa mematikan cahaya lilin kita. Cahaya lilin kita ini hanya bisa kita matikan sendiri oleh diri kita. Kita tiup dan kita matikan lilin itu. Artinya, pencerahan di dalam Dharma, pemahaman kita pada Dharma, pengertian kita pada hidup saat ini di dalam Dharma, tidak akan bisa dimatikan oleh siapapun juga, kecuali kita sendiri yang tidak ingin memiliki kemampuan untuk menyadari hidup saat ini. Padahal, kalau kita memahami bahwa hidup saat ini adalah penerang di dalam diri kita, membuat batin kita menjadi tenang dan damai, dan kemungkinan menjadi penerang bagi dunia, karena mereka kemudian memahami dan kita ajak untuk memahami, mengerti tentang Dhamma yang sedikit baru kita pahami ini dengan menyadari hidup saat ini, maka kita akan bisa mempertahankan diri dan menjadikan cahaya spiritual kita ini menerangi, membawa cahaya spiritual kita ini ke dalam realita dunia. Sungguh bahagia saudara-saudara bagi kita yang mengenal Dhamma. Karena dengan mengenal Dhamma, kita punya bekal untuk menyikapi realita dunia saat ini yang sedemikian cepat berubah karena media sosial dan sebagainya, tapi batin kita menjadi tetap tenang, seimbang, dan kita tetap berbahagia di dalam Dhamma karena inspirasi dari kelahiran Sang Buddha, pencerahan Sang Buddha, dan wafatnya Sang Buddha yang kita peringati pada saat Waisak. Saudara-saudara, inilah yang saya bisa sampaikan dalam kesempatan ini. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi kita, bisa menjadi pendorong semangat untuk kita semua, agar kita dapat melaksanakan Dhamma semaksimal mungkin, sehingga akhirnya masing-masing lilin kecil di dalam batin kita menjadi terang di kegelapan, membawa cahaya spiritual ke dalam realita dunia.